Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Keluarga serta sejumlah kuasa hukum Peggy Setiawan masih mendampingi proses tes psikologi terhadap Peggy di Mapolda Jawa Barat. Hari ini, saudara, proses pemeriksaan berlangsung selama 2 hari. Keluarga sempat merasa keberatan dan menanyakan urgensi tes psikologi terhadap Peggy. Pihak keluarga dan kuasa hukum menemani proses tes psikologi berdasarkan undangan dari Polda Jawa Barat. Namun demikian, pihak kuasa hukum mempertanyakan urgensi tes psikologi yang dinilai tak ada hubungannya dengan penyidikan. Kuasa hukum meminta Peggy segera dibebaskan lantaran menilai seluruh saksi meyakini Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon, melainkan di Bandung untuk bekerja saat peristiwa pembunuhan terjadi. Peggy telah menjalani rangkaian tes psikologi dengan 5 tahapan pemeriksaan pada Sabtu kemarin. Tes berlangsung lebih dari 6 jam dengan melibatkan 3 orang psikolog. Kuasa hukum Peggy menyebut tes psikologi dilakukan untuk memastikan kondisi kejiwaan kliennya. Peggy disebut tetap konsisten saat memberikan keterangan. Psikolog forensik Reza Indragiri menyebut hasil tes psikologi bagi seorang tersangka maupun terdakwa tidak bisa dijadikan sebagai dasar apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu tindak pidana. Reza menyebut tes psikologi dilakukan untuk mengetahui kepribadian atau kecerdasan seseorang, bukan menentukan tindak pidana. Vonis atas diri terdakwa akan ditentukan seberapa jauh perbuatannya itu terbukti atau tidak. Perilakunya itu terbukti atau tidak. Itu artinya jangan sampai terjadi penyalahgunaan terhadap hasil pemeriksaan psikologis. Jadi kita proporsional kembali dalam menyikapi tes psikologi. Tes psikologi tidak memberikan informasi tentang perilaku seorang terdakwa dalam konteks terbukti atau tidak terbukti, tapi sebatas tentang kondisi kepribadian dan juga mungkin kondisi kecerdasannya. Dan mengingat vonis hakim tidak ditentukan berdasarkan kepribadian dan kecerdasan, melainkan berdasarkan terbukti atau tidak terbukti perilaku pidananya. Tak berhenti pada Peggy Setiawan, publik terus menyoroti kasus pembunuhan Vina dan Eki setelah kisahnya diangkat ke layar lebar. Ketua Umum Peradi Oto Hasibuan menyebut ada kejanggalan dalam kasus Vina setelah polisi menyebut 2 DPO selain Peggy adalah fiktif. Padahal dalam dakwaan tertulis jika 2 DPO tersebut memiliki peran untuk membawa kedua korban Vina dan Eki. Sangat-sangat janggal. Karena begini, di dalam dakwaan dari penuntut umum, yang didakwa itu ada 11 orang. Ya, ada 11 orang yang didakwa melakukan perbuatan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Saya lebih cenderung kepada bukti. Coba bayangkan, saya katakan tadi ini paling penting nih, diketahui oleh masyarakat ya. Tadi saya katakan 2 orang yang disebutkan itu adalah dinyatakan fiktif. Padahal di dalam dakwaan, ya dalam dakwaan keputusan hakim dikatakan peran dari 2 orang ini adalah membawa korban. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus didalami. Setelah menangkap Peggy Setiawan, polisi menyatakan jika Peggy Setiawan adalah satu-satunya DPO dalam kasus pembunuhan 8 tahun silam. Polisi menyatakan 2 DPO lainnya adalah fiktif. Tim Liputan, Kompas TV.